Hari ini gue mau unboxing salah satu novel yang paling banyak di request, yaitu Azamin. Tapi nggak cuma itu aja, gue juga beli 2 novel wishlist yang gue pengen banget. Langsung aja ya, kita buka paketnya. Oke, ini dia novel yang pertama, yaitu Azamin. Dibaca gimana sih? Azamin apa Azamin aja? Azam dan Yasmin kan? Bukan Yasmin. Oke, kita buka dulu paketnya. Paketnya. Sampul plastiknya. Nah, ini kayaknya dapat poster. Oh, bukan poster, ini apaan? Nempel dong, astaga. Poster sih ini kayaknya. Ya tapi nggak nempel juga kali di sini. Masa nempel di sampulnya? Ya. Aneh. Ya ini dapat poster gitu. Sebel banget. Jadi kayak gini. Ini udah kode produksinya, terus ini pembatasnya, dan ini novelnya. Ini tanda tangan, tapi tanda tangannya kenapa di print juga, nggak langsung gitu. Terus ini tuh cetakan kelima. Gue beli novel ini karena lumayan banyak yang tanya, Kak udah baca novel Azamin belum? Terus juga lumayan banyak yang request supaya gue baca novel ini. Akhirnya gue beli deh novel ini dengan harga 79 ribuan. Harga normal tuh 99 ribu. Jadi novel ini lagi diskon 20%. Kalau kalian mau beli langsung aja klik link yang ada di bio gue ya. Terus novel kedua yang gue beli adalah Tiga Dalam Kayu. Gue beli novel ini karena beberapa kali lihat ulasannya di Instagram. Terus menurut gue judulnya ini menarik banget, Tiga Dalam Kayu. Akhirnya gue penasaran dan cari sinopsisnya. Ternyata sinopsisnya ini menarik banget. Akhirnya yaudah deh, gue beli novel ini. Novel tuh lumayan tipis dan ini covernya cakep banget menurut gue warnanya. Lihat deh. Ini untuk lebih detail covernya nih. Sebelumnya memang ulasan dari novel ini sering lewat di beranda Instagram gue. Setelah itu gue coba cari tahu novel ini, ternyata ini adalah novel terjemahan dari sastra klasik Jepang. Karya Dazai Osamu yang mempertanyakan apa itu hidup sebagai manusia dan apa itu hidup bersama manusia. Karya yang dipercaya menjadi surat wasiatnya. Oke, jadi ini adalah ketiga buku yang gue beli. Dari ketiga buku ini jujur aja gue paling penasaran sama si Tiga Dalam Kayu ini. Dan kalau kalian mau beli ketiga buku ini juga langsung aja klik link yang ada di bio gue. Oke, di video ini gue akan kasih rekomendasi 3 novel terbitan lama yang gue suka banget. Sebenarnya gue udah sering banget ngomongin 3 novel ini. Jadi buat kalian yang udah tahu langsung aja skip videonya karena takutnya kalian bosan. Novel pertama yang gue suka banget adalah No Place Like Home. Tokoh utama di novel ini bernama Ganda. Dia adalah seorang remaja yang mempunyai masalah hidup yang cukup berat menurut gue. Ganda baru mengetahui siapa ayah kandungnya pada usia 10 tahun. Ketika ayah kandungnya mencoba mendekati Ganda, pada saat itu juga ayah tiri yang sangat Ganda sayangi dari kecil menjauh tanpa alasan yang jelas. Gue suka sama novel ini karena isinya gak cuma cinta-cintaan anak remaja aja, tapi juga ngebahas hubungan orang tua dan juga anaknya. Dimana pada novel ini anaklah yang jadi korban kesalahan kedua orang tuanya. Terus novel kedua yang gue suka banget adalah Pelik. Tokoh utama di novel ini bernama Rain. Ia pengidap prosopagnosia, dimana dia tuh gak bisa mengenali wajah seseorang. Jujur aja gue baru tahu ada kelainan semacam itu karena gue baca novel ini. Selain prosopagnosia yang menarik perhatian gue, jalan cerita novel ini juga menarik tentang 2 orang sahabat yang mengejar 1 orang wanita. Dan novel terakhir yang gue suka banget adalah Rival. Tokoh utama di novel ini bernama Dipa dan Eda. Mereka ini awalnya bermusuhan, tapi karena dihukum bareng mereka jadi dekat dan akhirnya saling support satu sama lain. Dipa ini digambarkan memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi ketika membaca novel ini, kita sebagai pembaca juga bisa menambah ilmu pengetahuan. Review novel Dirje, karya Aidia Vina. Tokoh utama di novel ini bernama Jingga dan Ryan. Keduanya berkenalan melalui situs online dating bernama makcomblang.com. Jingga bekerja sebagai jurnalis. Ia hidup bersama 2 adik dan 1 keponakannya setelah kakak dan kedua orang tuanya meninggal.
Kemudian tokoh Ryan adalah seorang musisi terkenal. Ia dipaksa ibunya untuk mendaftar di situs online dating dengan menyembunyikan identitasnya. Konfliknya ringan, ngalir gitu aja, meskipun memang ada beberapa halaman yang agak membosankan menurut gue. Sekarang harga novelnya cuma 20 ribuan aja. Kalau kalian mau beli langsung aja klik link nomor 146. Oke, jadi novel A+ yang gue beli ini udah sampai. Gue check out novelnya hari Senin, hari itu juga langsung dikirim, terus pas hari Selasa novelnya udah sampai ke rumah gue. Sekarang langsung aja kita unboxing paketnya. Ini packingnya rapi banget nih, sampai ada kardusnya segala, ada bubble wrapnya juga. Kita buka ya. Tada, ini dia buku yang gue beli. Oke, ini buku pertama yang gue beli, judulnya Bias Rindu. Gue beli buku ini karena menurut gue judulnya menarik. Terus kemarin ada yang komen kasih tahu gue kalau buku ini tuh berisi kumpulan puisi. Setelah itu gue baru coba cari tahu tentang novel ini. Jadi memang benar isinya tuh kayak kumpulan puisi-puisi aja gitu, nggak ada alur ceritanya. Sekarang kita coba buka sampul plastiknya. Tuh, covernya juga cakep sih menurut gue. Terus buku kedua yang gue beli adalah Kala Kali. Ini tuh salah satu novel gagas duet. Jadi dalam satu buku terdapat dua cerita yang berbeda dengan penulis yang berbeda juga. Gue beli novel ini karena sebelumnya udah pernah baca buku gagas duet yang lain dan gue lumayan suka. Sekarang kita coba buka sampul plastiknya. Nah, yang gue suka dari buku ini tuh covernya kayak gini. Jadi kalau baca buku nih bisa digini, tuh kan. Lucu deh. Buku ini terbit udah lumayan lama, tahun 2012, berarti udah 10 tahun yang lalu. Isi bukunya kayak gini nih, masih bagus banget sih dalamnya. Nggak ada yang kuning sama sekali, ada nih di bawah dikit. Tapi di pinggirannya masih mulus. Dan novel terakhir yang gue beli adalah A+. Gue beli novel ini karena lumayan banyak yang request supaya gue baca novel ini. Setelah itu gue coba cari sinopsis dan beberapa resensinya. Ternyata novelnya menarik perhatian gue dan bikin gue penasaran. Akhirnya ya udah deh gue beli novel ini. Sekarang kita buka dulu sampul plastiknya. Ntar, ini kok nggak ada celahnya ya? Kayaknya harus pakai gunting. Nah, ini dia novelnya. Ini cakep banget nih cetakannya, rapi. Wah, ada ini ternyata. Ternyata ini dapat posternya. Coba kita buka posternya. Tada! Kok lucu sih? Sumpah ini lucu sih menurut gue. Jarang-jarang dapat poster yang kayak gini. Ini kayaknya bisa digunting. Biasanya kan kalau dapat poster tuh ya udah full segini aja gitu, kayak sama kayak cover biasanya kan. Kalau ini beda, ini tuh kayak tokoh-tokohnya gitu. Kalian kalau misalnya rajin ini bisa diguntingin satu-satu, ditempel gitu kan. Terus ini dapat pembatasnya juga. Tadi sempet jatuh karena kaget. Tuh lihat deh. Di sini ada kata-kata motivasi gitu. Ya nggak kelihatan. Nah, kayaknya emang gue kurang baca deh. Padahal di sini ditulis bonus poster plus quotes motivasi, tapi tetap kaget tuh pas dapat poster. Nah, ini gue juga dapat tanda tangannya. Terus ya ini isi novelnya. Gue penasaran sih ini terbit tahun berapa. Mana? Oh, ini terbitnya tahun 2022. Berarti baru terbit banget ya. Nah, kalau kalian mau beli ketiga novel ini juga, langsung aja klik link nomor 144. Harganya mulai dari 10 ribuan aja. Review novel Let's Break Up karya Anjani Fitriana. Tokoh utama di novel ini bernama Danisha dan Jordi. Jordi ini digambarkan sebagai cowok ganteng, mempesona, dan digilai banyak wanita. Dari sekian banyak wanita yang mengagumi Jordi, Danisha lah yang dipilih Jordi untuk menjadi kekasih hatinya. Tentu hubungan mereka berjalan dengan penuh lika-liku, mulai dari masa lalu, orang tua, hingga perbedaan keyakinan. Gue pribadi lumayan suka sama novel ini, mulai dari cover, jalan cerita, hingga karakter tokohnya. Karena bahasanya ringan, jadi gue cukup menikmati ketika baca novel ini. Langsung ketangkep aja gitu jalan ceritanya, nggak perlu banyak mikir.
Harga novel ini sekarang cuma 15 ribuan aja. Kalau kalian mau beli langsung aja klik link nomor 147.